Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, dalam Al-Qur'an nama surahnya Al-Munafikun, urutan surah 63, nomor ayat 9 dan 10. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai gara-gara harta, orang yang lalai gara-gara anak, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ayat yang ke-10, wa anfiqu, berinfaklah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Ketika maut sudah datang, sudah meninggal dunia, apa kata dia? Fayaqulu, mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau hanya sesaat saja. Kalau kau dikembalikan ke dunia, apa yang kau lakukan? Maka mereka menjawab, fa as-saddaqa, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Maknanya, penyesalan terbesar mayat di dalam kubur, andaikan bisa ditanya, ada dua. Dalam Al-Munafikun surah 63 ayat 10 Allah menjelaskan, ada dua penyesalan terbesar. Pertama, kenapa waktu di dunia aku tak mau berinfak? Kenapa di dunia aku tidak menjadi hamba Allah yang soleh? Di satu hadis Nabi SAW menjelaskan, man bana masjidan, orang yang membangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Dan juga salah satu amal yang masih mengalir disebutkan dalam hadis Nabi, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amal ibadahnya putus. Ketika kita masih hidup, masih bisa sholat. Ketika sudah meninggal, sholat tak bisa kita lakukan, malah disolatkan. Ketika masih hidup, kita puasa. Udah meninggal dunia, amal itu tak bisa kita lakukan. Ketika masih hidup, haji masih bisa. Tapi udah meninggal dunia, itu tak bisa kita lakukan. Maknanya putus, tak bisa kita lakukan. Salah satu yang masih berlaku, salah satunya adalah amal jariah. Kalau dulu pernah kita menyumbang, kalau dulu pernah kita berinfak, kalau dulu pernah kita bersedekah, kalau dulu pernah kita berzakat, itulah amal yang mengalir kepada kita. Maknanya kepada bapak, ibu-ibu, baik yang ada di sini maupun yang ada di Facebook atau di YouTube, bahwa Masjid Jami'atuz Zahidin sedang mengadakan penggalangan dana untuk membebaskan lahan yang ada di samping kanan kita. Anggaran 2,2 miliar untuk 1000 meter, satu paket 1 meter persegi 2,2 juta, boleh untuk setengah paket. Misalkan ada uang 1 juta, mainkan, ada uang 2 juta, belilah. Kenapa begitu? Karena amal itulah yang mengalir kepada kita. Harta yang tinggal akan dibagi oleh anak dan istri. Harta yang tinggal kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika ada orang diantar ke kuburan, yang dia bawa cuma kain kafan, itu pun bukan dia yang beli. Yang beli adalah pengurus SKM, Sosial Kematian Muslim. Yang kekal bersama kita adalah kalau pernah kita bersedekah, kalau pernah kita berzakat, kalau pernah kita berwakaf. Selama wakaf itu dipakai oleh orang lain, amal itulah yang mengalir kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Dan ketika sudah meninggal, penyesalan kita ada dua. Pertama, kenapa tidak mau bersedekah? Yang kedua, kenapa tidak menjadi hamba Allah yang soleh? Bapak Ibu yang mulia, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda,
ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama, asyirku, dosa syirik. Dalam surah Luqman, urutan surah 31, nomor ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu kezoliman terbesar, karena syirik yang dilakukan adalah kezoliman yang paling berat. Dalil yang kedua disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, urutan surah yang keempat, nomor ayat 48. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik padanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik, orang yang syirik menyekutukan Allah, maka di ujung ayat, maka dia sudah melakukan faqad iftara, sungguh dia melakukan isman azima, dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Maknanya dua ayat ini mengajarkan kita jangan sekutukan Allah dalam syirik. Di ayat yang lain, An-Nisa surah keempat nomor ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Tuhan yang esa, jangan engkau sekutukan dengan yang lain. Di surah An-Nahl surah 16 nomor ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah berfirman, la tattakhidhu ilahain isnain, jangan kau jadikan dua Tuhan, innama huwa ilahukum ilahu wahid, innama huwa ilahu wahid, sungguh Allah Tuhan yang esa, fa iyaya farhabun, pada Allah lah engkau melakukan ibadah. Jadi dosa terbesar yang dikatakan Nabi, ijtanibu jauhilah. Kata-kata jauhilah itu lebih dahsyat daripada kata-kata jangan engkau lakukan. Karena kalau jauhilah, untuk mendekatinya jangan, apalagi sampai melakukan. Itu lebih dahsyat perintahnya daripada jangan engkau lakukan. Yang kedua, dosa paling besar juga ada yang namanya dosa sihir. Disebutkan dalam Al-Baqarah urutan surah yang kedua nomor ayat 102. Di situ Allah menjelaskan bagaimana setan untuk mengajarkan sihir pada manusia, fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Setan mengajarkan apa yang memudaratkan, bukan apa yang memberikan manfaat, yaitu ilmu sihir. Salah satu guna sihir yang dilakukan di situ di ayat itu disebutkan untuk memisahkan bainal mar'i wa zauji, antara seseorang dengan pasangannya. Jadi sihir dilakukan orang untuk membuat sakit orang lain, sihir dilakukan orang untuk memisahkan suami istri, sihir dilakukan orang untuk hal yang tidak baik. Dan dalam Islam, dosa sihir itu adalah dosa terbesar. Maka seorang mukmin, hamba Allah, kita selalu meminta perlindungan pada Allah. Ada di surah Al-Falaq, surah 113, nomor ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan nafasat, tukang sihir yang membaca mantra, yang membaca sesuatu, wa min syarrin nafasati fil uqad, yang membaca mantra di buhul-buhul untuk mencelakakan orang lain. Kita berlindung pada Allah, ya Allah lindungi aku dari kejahatan tukang sihir apabila dia mencelakakan, apabila berniat untuk mencelakakan saya. Kata kuncinya, dosa terbesar kedua adalah sihir. Na'udzubillah, jangan sampai kita lakukan. Yang ketiga, dosa terbesar adalah riba. Al-Quran berpesan kepada kita dalam surah Ali Imran, urutan surah yang ketiga, nomor ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba ada'afam mudha'afa, jangan makan riba berlipat-lipat. Sebelumnya ada ayat dalam surah Ar-Rum, urutan surah 30, nomor ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas, harta yang kau dapatkan dari riba, mereka bertambah, harta itu bertambah di sisi manusia, tapi itu tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keberkahan tidak ada di sisi Allah.
Ayat yang lain, Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 278. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang beriman, takutlah pada Allah, wa zaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba itu walaupun sedikit. Kalau kita bertakwa pada Allah, kita beriman pada Allah, perintah Allah, jauhi riba, tinggalkan riba walaupun sedikit. Di Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 275, di tengah-tengah ayat Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli uang dengan barang halal, tapi uang dengan uang haram. Riba terbagi 4 supaya kita mudah paham. Pertama, ada riba fadol, jenisnya sama tapi ukurannya berbeda. Contoh, saya mendekati lebaran menukarkan uang. Saya kasih 1 juta pecahan 100.000, dikembalikannya uang baru-baru pecahan kecil 5.980.000. Padahal saya kasih 1 juta. Ketika saya tanya, tadi saya kasih 1 juta, kenapa menjadi 980.000? Jawab dia, 20.000 uang jasa. Dalam Islam ini riba dan ini tidak boleh. Yang kedua, riba qardin, barang jaminan diambil manfaat oleh orang yang mengasih pinjaman. Itu juga disebut dengan riba. Contoh, saya minjam uang kepada seorang laki-laki, katakanlah namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat, aku minjam uang Bapak 5 juta. Untuk apa? Saya mau bayar uang semester. Kata Pak Rahmat, kalau uang ini di tangan saya, bisa saya putar, bisa saya berbisnis. Tapi kalau uang ini saya pinjamkan ke Bapak, kata Pak Rahmat, uang ini akan mengendap, tidak berkembang. Karena saya lagi butuh, maka saya bilang, Pak, jangan risau. Ada kebun sawit saya 2 hektar di Palas. Jadi selama uang Bapak 5 juta saya pinjam, kebun sawit peganglah. Jadi ketika uang saya ambil, saya pinjam, maka kebun sawit saya, dia yang pegang, dia yang mendodos, hasilnya sama dia. Sampai kapan? Sampai uang yang saya pinjam 5 juta, sanggup dikembalikan, saat itulah baru kebun sawit dikembalikan ke saya. Kalau 10 tahun utang tak lunas, 10 tahunlah kebun sawit sama dia. Dalam Islam, ini namanya riba qardin. Hadis Nabi, kullu qardin zarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan yang mengandung manfaat dimanfaatkan, maka dia termasuk riba. Yang ketiga, riba nasi'ah, denda yang dibayarkan karena keterlambatan waktu pembayaran. Jadi untuk menghindari, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, kena denda. Kalau kena denda karena keterlambatan, maka masuk namanya riba. Yang ketiga, disebut riba nasi'ah. Yang keempat, riba jahiliyah. Apa riba jahiliyah itu Pak Ustadz? Dari awal perjanjian sudah ada bahwa utang ini akan ditambah waktu mengembalikan. Saya pinjam 100 juta. Apa 100 juta dikembalikan? Tidak, sudah tercatat 120 juta. Cicil sekian tahun. Dan ketika saya terlambat akan kena denda. Berarti kena 2 kali. Dari awal sudah kena, dari yang dipinjam bertambah dengan apa yang diganti. Yang kedua, ketika mau dikembalikan kalau terlambat, maka akan kena denda. Yang ketiga, kalau terlambat terus, maka akan dipilok di depan rumah. Rumah ini dalam pengawasan bank ini. Akan disita dalam beberapa saat lagi. Jadi kata kuncinya, riba termasuk dosa besar. Apa akibat daripada riba? Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 276. Nanti kita periksa. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sedekah, menumbuhkan sedekah. Maknanya barokah tidak ada. Apa barokah itu Pak Ustadz? Barokah bahasa kita ziyadatul khair, membuat kita semakin baik, itulah barokah. Kalau ada harta, harta itu membuat kita semakin baik, berarti harta barokah. Bapak punya motor di luar, dengan motor yang ada memudahkan datang ke masjid, barokah dia. Tapi kalau dengan motor yang ada makin rajin ke karaoke, berarti tidak barokah. Maknanya barokah itu membuat kita semakin baik. Yang kedua, akibat daripada riba, kalau yang pertama tadi ketiadaan barokah, yang kedua dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kerasukan setan. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 275.
Yang ketiga, hati tidak tenang dengan adanya riba waktu kita masih berutang. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah ke-30 Al-Mutaffifin, surah ke-83 di juz 30 ayat 14. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Hati mereka tidak akan tenang dengan usaha yang mereka lakukan. Apalagi akibatnya? Infak sedekah tak berterima di hadapan Allah. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu min thayyibat, berinfaklah dari yang baik-baik. Jadi ketika berinfak dari yang riba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Next, haji dan umrah ditolak oleh Allah akibat daripada riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kata orang ketika dia tawaf. Allah menjawab, la labbaik wala saddaik. Malaikat mengatakan, engkau tidak mendapatkan haji mabrur, zaduka haram, karena engkau berangkat dari uang haram. Apa efek daripada haji ditolak Allah tidak mabrur gara-gara uang haram? Ketika dia pulang, maka perubahan tidak ada apa-apa. Waktu sebelum pergi haji, pelit. Udah pulang, makin pelit. Tak ada barokah. Kenapa? Karena haji tidak mabrur. Ini 3. Apalagi kita lanjutkan Rabu depan. Karena di hadis itu, Nabi menjelaskan 7 dosa terbesar. Pertama tadi syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga itu adalah aklur riba, makan harta riba. Mudah-mudahan bisa kita pahami, menjadi ilmu kepada kita, dan kita amalkan agar hidup kita semakin baik dan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ketinggalan ceramah ini, nanti lihat di Facebook fanpage Masjid Jami'atuz Zahidin dan di YouTube Masjid Jami'atuz Zahidin. Rekaman ceramah semua ustadz kita, kuliah zuhur, kuliah subuh, ada di channel tersebut. Terima kasih, jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.